ini kita. Oh iya, suwun, Mak. Wah, pas kayaknya lagi ngantuk-ngantuk kok. Pas kan? Iya, Cung. Pas ke. Iya. Iya, langsung nge-lag. Ki, BTW ya, Pak. Iya. Ki rokoknya siapa, Ki? Ya rokok kenyong sapa maning sih sing udut nang ngene. Lah, bisa-bisanya rokok polos kan kayak gue. Ya rokok nang ndi ya kayak gue lah. Oke, sing jenenge rokok ya, Pak. Iya. Karena aku ditempeli pita. Oh, pita. Oh, gampang. Lah. Nyus nggak pita ya, Bok. Ya, cakep, Bok. Melayu banget ya. Aduh, kalau teman-teman tahu nggak sih apa itu pita cukai? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk, cukai itu apa? Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik. Pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Kedua, peredarannya perlu diawasi. Ketiga, menimbulkan dampak negatif. Dan yang keempat, pembebanannya demi keadilan dan keseimbangan. Nah, barang-barang yang dikenai cukai di Indonesia sampai saat ini diantaranya adalah etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau seperti rokok dan vape. Nah, untuk pelunasan cukai itu ada 3 cara loh. Yang pertama, dengan pembayaran. Metode ini adalah untuk barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol golongan A dalam negeri. Yang kedua, dengan pelekatan pita cukai. Ini khusus untuk barang kena cukai berupa MMA golongan A impor dan MMA golongan B dan C buatan dalam negeri, dan juga hasil tembakau. Yang ketiga adalah pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Jadi, pita cukai adalah dokumen security sebagai salah satu alat bukti pelunasan cukai. Pita cukai ini harus dilekatkan menutup tempat pembuka kemasan dan harus rusak ketika kemasannya dibuka. Tahukah kamu kalau pita cukai kita sangat istimewa loh? Setiap tahun desain pita cukai selalu berubah. Untuk tahun 2020, pita cukai kita bertemakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kita bahas tentang pita cukai hasil tembakau ya. Dari ukurannya, pita cukai dibagi menjadi 3. Pertama, pita cukai seri 1, kemudian ada pita cukai seri 2, dan yang ketiga ada pita cukai seri ketiga dengan perekat dan tanpa pelekat. Nah, untuk warna pita cukai juga berbeda-beda. Untuk pita cukai hasil tembakau lokal, ada yang berwarna biru, ungu, jingga, dan hijau. Untuk pita cukai hasil tembakau impor, warnanya hanya 1, yaitu coklat. Sedangkan pita cukai hasil tembakau di kawasan bebas berisi seluruh warna. Bila dilihat dengan seksama, pita cukai terdiri dari lambang negara Indonesia, lambang DJBC, tarif cukai, angka tahun anggaran, harga jual eceran, teks Indonesia, teks cukai hasil tembakau, jumlah isi kemasan, jenis hasil tembakau, hologram, dan personalisasi. Sekarang, untuk memastikan pita cukai itu asli atau palsu, kita harus cek 3 bagian: kertasnya, hologramnya, dan cetakannya. Pertama, kertasnya. Kertas yang digunakan untuk pita cukai itu khusus, berwarna kehijauan, dan terdapat serat berwarna merah yang tersebar di permukaannya. Bila diterawang ke arah cahaya, akan terlihat tanda air berupa teks 75 RI. Kedua, cek hologramnya. Hologram pita cukai berwarna soft cyan. Bila dilihat, terdapat efek 3 dimensi berupa anyaman penjalin. Pola speckle berwarna putih dan solid, dan terdapat efek dinamis. Dan yang ketiga, cek cetakannya. Cetakan pita cukai jelas tegas dan tidak ada bagian yang blur. Bila kita gunakan kaca pembesar, serat kasat mata berwarna merah akan terlihat jelas. Dan pada bagian hologram akan terlihat tulisan BCRI yang berubah menjadi tulisan 2020 bila diputar 90 derajat. Lalu, ada juga efek kinetik yang berubah-ubah bila pita digerak-gerakkan pada posisi tertentu. Bisa juga kita cek hasilnya menggunakan sinar UV. Kertas pada pita cukai tidak akan berpendar bila diletakkan di bawah sinar lampu UV. Hanya cetakannya saja yang berpendar sebagian bila kertas UV digerakkan. Dan akan terlihat hologram berupa bintang berwarna kuning.
Nah, keren kan pita cukai kita? Ayo sama-sama kita jaga, jangan sampai ada pita cukai yang palsu beredar di masyarakat. Bila teman-teman melihat ada pita cukai yang tidak sesuai dengan ciri-ciri tadi, segera lapor ke Kominfo Bea Cukai di 1500225 atau ke kantor Bea Cukai terdekat.